Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara-saudaraku yang kekasih? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, terus kuat dan semangat menjalani kehidupan ini. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021. Baiklah, kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kemurahan dan kasih-Mu, bahkan keselamatan yang selalu kami akui dan kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk semua karya-Mu yang baik. Kami memahami bahwa menjalani kehidupan ini tentulah harus berdasarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, karena kami akan membaca dan merenungkannya. Sehingga firman-Mu ini akan mengambil bagian dalam hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dunia ini. Tuhan Yesus bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-28 sampai 32. Judul bacaan kita perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, tema kita siap, gerak, sakamo, sia laku pogau. Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah saudara mendengar istilah PHP? Apa ya kepanjangannya? Ya, pemberi harapan palsu. Bahwa saudara, seringkali seseorang mengatakan siap, namun tidak bergerak melakukan sesuatu. Sebaliknya, tidak sedikit dari kita yang kecewa terhadap seseorang yang langsung membantah jika disuruh mengerjakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya saudara, ia menyelesaikan pekerjaannya dibanding orang yang mengatakan siap, tetapi ternyata tidak mengerjakannya. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang bapa yang mempunyai dua anak. Anak yang pertama mengiyakan, tetapi setelah berlalu dari hadapan sang bapa, ia tak jadi melakukannya. Yang kedua saudara, ia menolak. Tetapi setelah pergi, ia pun menyesal dan kemudian melakukan perintah bapaknya itu. Nah, sahabat Kristus,
Di akhir perumpamaan ini, Tuhan Yesus membawa para imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk menyimpulkan bahwa yang lebih berharga adalah anak yang taat melakukan perintah Bapanya. Ya, Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, saat ini orang percaya dipanggil bukan untuk percaya hanya dengan konsep dan kata-kata, tetapi melaksanakan perintah Tuhan. Kita bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi kita harus hidup dengan kasih itu. Seandainya saat ini Sang Bapa datang dan memberi perintah kepada kita, maka jawab kita seharusnya ialah siap dan bergerak untuk berkarya di dunia ini. Saudara dan saya dipercaya bukan dari banyaknya kata-kata yang dikeluarkan, namun seberapa besar saudara dan saya melakukan tindakan nyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah berbuat? Kita sudah bertindak? Apakah kita sudah melakukannya? Nah, karena itu saudara, mari bersama-sama kita dengarkan perintah Tuhan dan lakukanlah segala yang dikehendakinya. Jangan hanya mengatakan siap atau mendengar saja perintah Tuhan lalu berdiam diri. Semoga itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bergerak, kita dengarkan perintah Tuhan, kita siap melakukannya, kita wujudkan itu dalam hidup kita. Sehingga benar kita menjadi pendengar dan pelaku firman di dalam dunia ini, dan kita sungguh-sungguh mewujudkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menaati perintahnya dan memberlakukannya dengan baik. Tetaplah kuat untuk mewujudkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari satukan hati dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, ada banyak kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Juga kami tahu bahwa Engkau selalu memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa bukan hanya kami mendengarkan, tapi biarlah kami siap untuk memberlakukannya. Dan bukan hanya kami memberikan harapan-harapan kepada Kristus siap-siap, tapi dalam kenyataannya kami tidak mewujudkan firman-Mu. Ampuni kami jika kami selalu melakukan hal demikian. Tapi kali ini kami mau belajar untuk siap melakukan kehendak-Mu dan mewujudkannya. Kiranya firman ini dalam kekuatan Roh Kudus kami dapat mengimplementasikan dalam seluruh hidup kami. Bapa, berkati kami semua. Banyak saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Berkatilah hidup mereka semua dan kasihi, kuatkan kami, baik kami pribadi, keluarga kami. Berkati anak-anak kami, pendidikan mereka, masa depan mereka, pertumbuhan mereka, upaya mencari pekerjaan. Juga memberkati suasana dalam keluarga kami, biar damai sejahtera-Mu selalu kami miliki. Bahkan juga Tuhan, Engkau senantiasa memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami jujur mengerjakannya dengan baik. Engkau terus menyayangi kami sehingga kami kuat menjalani masa pandemi ini. Engkau memberkati untuk semua orang tua kami, Bapa dan Ibu para lansia, agar mereka kokoh menjalani kehidupan ini. Engkau juga memberkati untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang memberitakan firman, biar kami teguh untuk menyampaikan firman-Mu. Bahkan Engkau berkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka.
Dan kami tahu ada banyak juga pergumulan kami di masa sulit ini. Hadirlah Engkau memberikan jalan keluar. Engkau juga tahu dengan sukacita yang kami rasakan, Tuhan sempurnakan setiap sukacita kami. Hidup kami dalam kuasa-Mu, karena kami percaya bahwa jaminan hidup ini hanyalah dari Kristus Tuhan kami. Berkati pemerintah kami untuk terus memerintah dengan adil, dan Tuhan kuatkan mereka untuk membenahi keadaan kami di masa pandemi, terutama perbaikan ekonomi, bahkan juga untuk terus mengingatkan masyarakat, memutuskan mata rantai penyebaran virus, dan ada banyak juga orang yang mau memberi diri untuk divaksin, sehingga nantinya kami semua sebagai masyarakat Indonesia telah menjalani masa vaksin, sehingga kami dapat memutuskan penyebaran virus COVID ini. Tuhan berkati kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan umat-Mu di muka bumi, agar kami boleh hidup dalam keadaan normal lagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk teguh menjadi pelaku firman di dalam dunia ini. Dan dengarkan doa kami, kabulkan kerinduan kami sesuai dengan maksud-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus semangat kuat menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, salam sehat.